Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Zieni Fauziah dari kelas PAIN. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi akhlak tasawuf, yaitu yang pertama mengenai sabar dan syukur. Materi yang kedua yaitu macam-macam nafsu. Masuk pada materi yang pertama yaitu sabar dan syukur. Sabar merupakan sifat yang wajib ada pada diri seseorang. Karena sifat inilah yang membentuk kualitas hidup seseorang, terutama orang muslim. Karena setiap hal yang dilakukan oleh kaum muslimin disitu dituntut adanya kesabaran. Sifat sabar jugalah yang telah membuat para rasul dan nabi berhasil dalam dakwahnya, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para rasul yang disebut ulul azmi adalah mereka yang tingkat kesabarannya paling baik di antara rasul-rasul yang lain. Kita sebagai manusia biasa tentu harus banyak belajar dari mereka, terutama dalam hal kesabaran. Selain bersabar, kita juga harus banyak bersyukur. Seringkali kita melupakan hal ini karena kurangnya kesadaran kita bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim yang memiliki banyak pengetahuan, kita harus belajar untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Namun, dalam merealisasikan sifat sabar dan syukur, tentu bukanlah hal yang mudah. Karena nafsu kita cenderung kepada hal-hal yang menuntut untuk segera diselesaikan dengan mudah, tanpa harus melalui hambatan yang membutuhkan kesabaran yang tinggi. Pengertian sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab as-sabru, yang artinya menahan atau mengekang. Bersabar artinya menahan diri dari segala sesuatu yang disukai dan tidak disukai, dengan tujuan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan menahan? Menahan diri artinya mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu yang cenderung negatif. Orang yang sabar karenanya pandai menggunakan perasaan dan pikirannya menyikapi suatu masalah. Kita harus ingat, tidak setiap hal yang positif membuat perilaku yang positif. Tidak setiap kekayaan mampu menjadikan seorang bahagia. Jika disikapi dengan pikiran positif, akan mempertebal keyakinan kita bahwa kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Ada dua hal yang menyebabkan manusia sulit melakukan sabar. Yang pertama yaitu malas. Contohnya seperti saat melakukan ibadah sholat. Ketika sedang nikmat-nikmatnya nonton TV, tiba-tiba azan berkumandang, dan kita harus pergi ke masjid, pasti sulit dan sangat berat sekali. Pada saat keadaan ini, Allah meminta kita untuk bersabar. Hal yang kedua yaitu bakhil, yang artinya kikir atau pelit. Hal-hal yang dianggap bisa mengurangi harta dan kekayaan, seperti menunaikan zakat dan infak. Coba kita lebih rela merogoh kantong untuk menonton bioskop seharga 25.000 per orang, tapi saat diminta menyumbang untuk renovasi masjid, apa yang kita lakukan? Kita hanya menyumbang 1 lembar uang ribuan. Masya Allah. Sabar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan Allah dengan melaksanakan segala tugas dan kewajiban dalam beribadah kepadanya. Misalnya, ketika kita berpuasa, jika tidak sabar maka rasa lapar pun tidak akan terbendung. Ketika sholat malam, jika kita tidak sabar menahan kantuk dan rasa malas, pasti tidak akan sanggup melakukannya. Dengan demikian, sekedar bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita membutuhkan kesabaran. Karena secara tabiat dan naluri, jiwa manusia enggan untuk beribadah dan berbuat ketaatan, lebih enak bersantai ria daripada sibuk untuk beribadah. Sabar yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan.
Hidup berlimang uang terkadang membuat banyak orang lupa. Dengan uang, kita bisa melakukan kemaksiatan apa saja. Secara hakiki, semua kemaksiatan selalu menyenangkan. Mabuk membuat orang merasa tidak bisa melepaskan beban hidup. Berzina untuk melampiaskan nafsu dan syahwat. Korupsi bisa membuat kaya raya dan dihormati orang. Itu semua merupakan hal yang nikmat. Jika kita tidak punya kesabaran, tentu sulit meninggalkan segala kenikmatan duniawi. Kemaksiatan yang membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Hal-hal kemaksiatan yang kecil pun sulit untuk ditinggalkan. Contohnya seperti ghibah atau ngerumpi dan bergosip, berbohong, serta zina mata. Sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah SWT. Sabar dalam menghadapi ujian dari Allah yang sering terjadi, misalnya ketika ada saudara kita yang meninggal. Jika kita tidak sabar, maka kita bisa pingsan, bahkan bisa menyalahkan Allah. Sebaliknya, jika kita sabar, justru kita bisa melihat segala musibah itu sebagai rahmat. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Ada beberapa hal guna meningkatkan kesabaran seseorang. Hal yang pertama yaitu mengikhlaskan hidup dan niat semua ibadah kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran, baik pada waktu pagi, siang, sore maupun malam hari. Akan lebih optimal lagi manakala bacaan tersebut disertai perenungan. Yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah. Puasa merupakan ibadah yang memang dapat melatih kesabaran seseorang. Contohnya seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain-lain. Yang keempat, mujahadatun nafas, yaitu sebuah usaha keras dan giat yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalahkan nafsu yang cenderung menyukai hal-hal negatif, seperti malas, marah, dan kasal. Membaca kisah-kisah tentang kesabaran Nabi agar kita dapat termotivasi dari kisahnya tersebut. Selanjutnya yaitu keutamaan bersabar. Banyak sekali keutamaan dari sifat sabar. Keutamaan yang pertama yaitu orang yang sabar akan senantiasa bersama Allah. Yang kedua, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa Allah SWT senantiasa akan memberikan balasan luar biasa kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujiannya. Keutamaan yang ketiga yaitu orang yang sabar adalah orang-orang yang mulia. Luar biasa sekali nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang yang bersungguh menerapkan kesabaran dalam hidupnya. Kemuliaan bagi orang-orang sabar ini dituangkan dalam surat Asy-Syura ayat 43, yang artinya, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan. Selanjutnya yaitu pengertian syukur. Kata syukur diambil dari kata syakara syukuron dan wasyukuron, yang berarti berterima kasih kepadanya. Bila disebut kata asyukru, maka artinya ucapan terima kasih. Syukrolana artinya berterima kasih bagimu. Asyakirin artinya banyak berterima kasih. Menurut KBBI, pengertian syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah SWT. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingat segala nikmatnya. Menurut bahasa, syukur adalah sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmat yang Allah berikan, baik diekspresikan secara lisan, memantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan dengan perbuatan. Macam-macam syukur dibagi menjadi 3 macam. Syukur yang pertama yaitu syukur hati, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh merupakan karunia yang Allah berikan.
Syukur yang kedua yaitu syukur lisan. Keyakinan dalam hati bahwa Allah lah sumber dan segala nikmat yang diperoleh harus dinyatakan dengan lisan dalam bentuk pujian kepada Allah. Syukur lisan dilakukan dengan memuji Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat, yakni dengan mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang ketiga yaitu syukur perbuatan. Syukur ini tidak cukup hanya diyakini dalam hati saja bahwa Allah telah memberi nikmat dan ucapan secara lisan dengan memperbanyak membaca tahmid, tapi memerlukan pembuktian dengan perbuatan. Syukur perbuatan adalah mempergunakan segala nikmat yang dikaruniakan Allah menurut kehendak Allah yang telah memberikan nikmat itu. Artinya nikmat-nikmat tersebut harus digunakan untuk ketaatan kepadanya dan berbuat kebaikan yang memberikan nasihat bagi orang lain. Keutamaan syukur. Keutamaan syukur ada banyak sekali. Contohnya seperti syukur dapat menghilangkan kesusahan. Syukur juga dapat menambah rezeki. Syukur membuat hati seorang menjadi tenang. Syukur juga dapat menghindarkan seseorang dari penyakit hati. Masuk pada materi yang kedua yaitu macam-macam nafsu. Manusia mempunyai kelebihan di antara semua makhluk hidup. Kelebihan itu ialah bahwa manusia mempunyai dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi materi. Dalam filsafat disebut juga dengan dimensi hewani, sehingga manusia tidak jauh berbeda dengan hewan. Dimensi yang kedua disebut dimensi spiritual, yang dinamakan dengan dimensi rohani. Oleh karena itu manusia terdiri atas roh dan jasad yang dilengkapi dengan potensi-potensi kolbu, yang terdiri atas fuad, sodr, dan hawa, yang kemudian terangkum dalam penampakan nafas. Dengan nafsu lah manusia dapat berkeinginan melakukan sesuatu. Nafsu adalah kecenderungan tabiat pada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada dalam diri manusia sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Mustahil jika seorang manusia tidak memiliki nafsu, sebab jika manusia tidak memiliki kecenderungan untuk makan, minum, dan menikah, maka ia juga tidak akan makan, minum, dan menikah. Nafsu akan mendorong manusia kepada sesuatu yang dikehendakinya, sebagaimana kebencian yang tidak bisa membelanya dari sesuatu yang mengganggunya. Jadi, nafsu tidak bisa dicela secara mutlak sebagaimana kebencian yang tidak bisa dicela dan dipuji secara mutlak pula. Pengertian nafsu. Secara etimologi, nafsu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nafs, yang artinya memiliki banyak definisi, yaitu jiwa, ruh, jasad, hasrat, dan kehendak. Dalam KBBI, nafsu diartikan dalam 4 definisi, yaitu nafsu sebagai keinginan hati yang kuat, nafsu sebagai dorongan hati yang kuat, dan nafsu untuk berbuat kurang baik, nafsu dengan definisi selera, dan yang terakhir gairah atau keinginan makan, serta nafsu sebagai panas hati atau marah. Secara terminologi dipaparkan oleh beberapa filosofis muslim, diantaranya yaitu pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nafsu adalah kecenderungan tabiat pada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada dalam diri manusia. Berbagai urgensi kelangsungan hidupnya, nafsu mendorong manusia kepada sesuatu yang dikehendakinya. Pendapat filosofi yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa nafsu adalah makna yang merangkum kekuatan marah dan syahwat dalam diri manusia.